Format turnamen dinilai untungkan timnas U23 Indonesia, kekalahan dari Malaysia bukan akhir segalanya. Peluang timnas U23 Indonesia melaju ke babak semifinal Piala AFF U23 dinilai masih cukup besar. Penilaian tersebut datang dari salah satu media asal Vietnam, Soha. Dalam hal ini, Soha menjelaskan bahwa timnas U23 Indonesia diuntungkan dengan format yang diterapkan di Piala AFF U23 2023. Sebagai informasi, Piala AFF U23 dibagi menjadi 3 grup. 3 tim peringkat teratas grup dipastikan lolos ke semifinal. 1 slot tersisa bakal menjadi milik runner-up terbaik. Tim yang memiliki agregat gol yang tinggi nantinya memiliki peluang besar untuk merebut status runner-up terbaik. Aturan inilah yang disebut Soha menguntungkan timnas U23 Indonesia. Terlebih timnas U23 Indonesia hanya akan melawan Timor Leste dalam laga selanjutnya. Oleh sebab itu, kekalahan dari Malaysia pada laga perdana bukanlah akhir bagi tim asuhan Shin Tae-yong. Sementara itu, hasil imbang antara Laos dan Filipina di grup C memberikan keuntungan bagi timnas U23 Indonesia. Pasalnya, 2 tim itu kini tinggal menyisakan laga melawan Vietnam. Apabila Vietnam mampu menyapu bersih semua laga, maka timnas U23 Indonesia tak perlu lagi bersaing dengan wakil grup C untuk memperebutkan posisi runner-up terbaik. Namun, timnas U23 Indonesia sendiri harus mampu meraih kemenangan besar atas Timor Leste. Di sisi lain, grup A menjadi satu-satunya kelompok yang dihuni 4 negara. Dalam perebutan posisi runner-up terbaik, poin dari laga melawan tim terbawah grup A nantinya tak akan dihitung. Dengan begitu, semua tim bakal dihitung memainkan 2 laga dan diambil tim dengan poin terbanyak. Apabila ada poin yang sama, barulah dihitung selisih gol. Shin Tae-yong sendiri masih memiliki optimisme terkait nasib timnas U23 Indonesia di Piala AFF U23 2023. Shin meminta anak asuhnya memberikan penampilan terbaik kala melawan Timor Leste. Pelatih timnas U23 Indonesia Shin Tae-yong mengungkap permasalahan pemain mudanya sehingga skuad Garuda Muda menelan kekalahan 1-2 dari Malaysia. Seperti diketahui, timnas U23 Indonesia dipaksa mengakui keunggulan Malaysia 1-2 dalam laga perdana grup B Piala AFF U23. Pertandingan yang berlangsung di Rayong Provincial Stadium itu memang bukan hasil yang memuaskan untuk tim Merah Putih. Tim Merah Putih awalnya mampu memimpin pertandingan lebih dulu lewat gol yang dicetak Ramadan Sananta. Namun, akhirnya Malaysia berhasil mengubah keadaan setelah Fergus Tierney mencetak brace. Berbicara hasil, Shin Tae-yong menyinggung beberapa hal yang seharusnya tak terjadi. Pelatih asal Korea Selatan itu menilai sebenarnya timnas U23 Indonesia tak harus menelan kekalahan. Sebab hadiah penalti yang diberikan kepada Malaysia itu diduga berbau kontroversi. Hal ini karena Kadek Arel tidak melakukan kesalahan dan seharusnya tak ada penalti. Namun, akibat adanya tendangan penalti itu, Shin menilai momentum skuad Garuda Muda sudah hilang. Sebab karena tendangan penalti itu mempengaruhi para pemain muda timnas U23 Indonesia. Untuk itu, Shin Tae-yong menilai hadiah penalti untuk Malaysia itu merupakan kerugian besar. Menurut Shin, hadiah penalti itu menjadi momen kebangkitan Malaysia. Dalam ajang ini, Shin Tae-yong memang telah memberi kesempatan kepada beberapa pemain muda. Namun masuknya pemain-pemain muda ternyata tak bisa membuat perubahan besar untuk timnas U23 Indonesia. Sebab serangan yang dilakukan oleh tim Merah Putih masih mampu dihalau para pemain Malaysia. Shin Tae-yong pun buka suara terkait permasalahan pemain mudanya. Melihat situasi ini, Shin Tae-yong menilai permasalahan yang ada pada pemain muda saat melawan Malaysia di laga perdana Piala AFF U23 yakni soal pengalaman. Shin menilai para pemain mudanya masih minim pengalaman, sehingga ada beberapa catatan yang harus diberikan untuk para pemain agar kedepannya bisa lebih baik. Memang selama pertandingan ini kesalahan yang dibuat para pemain memang cukup terlihat. Seperti saat mendapatkan umpan bagus di area pertahanan tim lawan lebih lama memangang bola dan terlihat takut mengambil keputusan.
Sehingga saat mau menendang bola atau memberi umpan, masih dengan mudah dipotong para pemain Malaysia. Kesalahan seperti ini sempat terlihat beberapa kali selama pertandingan berlangsung. Situasi ini pun membuat timnas U23 Indonesia kesulitan mencetak gol. Menurutnya Shin, dalam pertandingan genting pengalaman akan sangat berguna. Dengan pengalaman bagus, pemain bakal bisa tampil lebih tenang baik saat menyerang maupun bertahan. Shin Tae-yong pertanyakan penalti Malaysia itu bukan pelanggaran. Pelatih timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong mempertanyakan hukuman penalti yang menyebabkan Garuda Muda kebobolan hingga kalah 1-2 dari Malaysia pada laga perdana Grup B Piala AFF U23 2023 di Rayong Provincial Stadium. Timnas U23 Indonesia harus rela tumbang 1-2 dari Malaysia dalam laga perdana Grup B. Garuda Muda sebenarnya unggul dulu lewat Ramadhan Sananta di babak pertama. Namun masuknya pemain keturunan Skotlandia Fergus Tierney di babak kedua membawa perubahan besar bagi Malaysia. 2 gol Harimau Malaya diciptakan oleh striker Johor Darul Takzim II itu masing-masing lewat sepakan penalti dan sontekan jarak dekat. Dalam konferensi pers pasca laga, pelatih timnas U23 Indonesia Shin Tae-yong menyayangkan kekalahan Indonesia. Ia juga mempertanyakan mengenai pelanggaran yang menyebabkan Indonesia dihukum penalti. Menurut Shin Tae-yong, adanya penalti membuat jalannya pertandingan berubah. Timnas U23 Indonesia masih akan melawan Timor Leste di laga kedua nanti. Namun peluang Garuda Muda menjadi juara Grup B cukup kecil karena hanya akan main 2 kali saja. Shin Tae-yong mengaku tak mempermasalahkan hasil dan tetap mengusahakan yang terbaik di laga selanjutnya.